Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih berkenan menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Kita bisa menjalankan salat subuh dengan berjamaah, dan tentu pada hari ini pula kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dan juga menjalankan ibadah-ibadah lainnya yang mudah-mudahan keseluruhannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hari-hari ini berada di 10 hari terakhir Ramadan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memberikan contoh kepada kita untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadah ini, di dalam ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan ini. Bahkan kalau kita lihat ada salah satu amalan penting di dalam 10 hari terakhir Ramadan ini yang tidak ada amalan itu di hari-hari sebelumnya, yaitu i'tikaf di masjid. Nah, mari kita berusaha untuk bisa melaksanakannya, karena kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang ataukah tidak. Karena itulah kita diberi kesempatan oleh Allah pada kesempatan ini, dan mari kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan itu. Para bapak sekalian, di penggalan terakhir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam hal yang terkait dengan puasa, maka kemudian Allah mengakhiri firman-Nya di ayat yang ke-185 dari surat Al-Baqarah itu dengan mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Jadi ini yang pertama-tama yang disampaikan oleh Allah terkait dengan ayat tersebut, walitukmilul iddata. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah dengan pendekatan bilangan, dengan pendekatan hitungan, dan karena itulah maka kita harus patuh dengan hitungan itu. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Tentu bilangan di sini tidaklah semata-mata persoalan kuantitatif, persoalan angka, tapi bilangan di sini juga adalah persoalan mutu. Jadi kalau kemudian kita melaksanakan puasa Ramadan ini dengan angka tertentu, apakah 30 dan insya Allah kita yang 30 atau ada yang 29, sesungguhnya angka-angka itu juga menginspirasi kualitas. Jadi mutu dari setiap angka yang kita lalui itu. Ini saya kira penting, sehingga kalau itu yang kita lakukan, maka sholat tarawih kita yang 11 rakaat itu, masing-masing rakaat itu hendaklah kita penuhi apa yang menjadi tuntutannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dengan menyempurnakan. Jadi menyempurnakan di sini bukanlah sekedar menyempurnakan angkanya, tapi juga menyempurnakan kualitas dan mutu dari angka-angka yang kita lalui itu. Makanya ayat itu kemudian dilanjutkan dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian memahabesarkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Artinya ketika dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menyempurnakan angka-angka itu,
pada saat yang sama hendaklah memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala, agar penyempurnaan angka-angka itu tidak menjadi bahan ujub yang ada di dalam diri kita. Aku lo melakukan iktikaf sekian kali, aku lo terawih sekian kali, aku dan seterusnya. Keakuan-keakuan itu akan bisa hilang manakala kita lanjutkan dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian memahabesarkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Artinya sesungguhnya ketika kita berhasil menyempurnakan bilangan-bilangan itu, apakah yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif, itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak bisa melakukannya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan petunjuk kepada mereka. Sehingga ayat itu memahabesarkan Allah di ayat itu langsung dikaitkan dengan petunjuk Allah pada saat yang sama. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Bapak-bapak sekalian, ini penting agar jangan sampai orang itu ujub dengan ibadahnya, agar jangan sampai orang itu merasa lebih dengan ibadahnya. Karena sesungguhnya watak dasar seorang mukmin itu tidak pernah merasa kenyang dengan ibadah. Dia akan selalu merasa kurang, dia akan selalu merasa kurang maksimal. Dan karena itulah dia terus berusaha untuk memenuhi, dia terus berusaha untuk menambahnya. Jadi kalau ada orang yang kemudian sudah merasa puas dengan ibadah yang dia lakukan, sesungguhnya dia telah tertipu oleh kepuasannya itu. Karena pada dasarnya tidak ada satupun orang yang bisa mengklaim bahwa apa yang dia lakukan itu telah baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memahabesarkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kita, itu nanti akan menjadikan kita semakin menjadi orang-orang yang haus dengan perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan baik berikutnya. Ini hikmahnya Bapak Ibu sekalian, kenapa Ramadan ini kemudian kita tutup dengan takbir, kita tutup dengan tahlil, kita tutup dengan tahmid di saat kita Idul Fitri itu. Itu sesungguhnya bukan ungkapan-ungkapan yang bersifat euforia dengan kemudian mengandalkan puasa, mengandalkan ini itu dan seterusnya. Itu sesungguhnya untuk memantapkan langkah kita ke depan setelah Idul Fitri ini agar kita terus menjadi orang-orang yang baik. Sesungguhnya itu yang dimaksud, bukan ungkapan euforia bahwa kita telah melakukan ini, melakukan itu selama bulan Ramadan. Makanya punya ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan yang ketiga, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian mau bersyukur. Bapak Ibu sekalian, di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, syukur ini selalu include dengan ibadah. Jadi ketika orang itu ibadahnya benar, pasti syukurnya itu bertambah. Makanya doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah untuk kita baca sehabis kita sholat adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Sehingga syukur itu bukanlah ending dari sebuah perbuatan baik. Ya, syukur itu bukanlah akhir dari perbuatan baik. Justru syukur itu adalah cara kita untuk terus melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Salah besar kalau ada orang mengatakan ketika dia bersyukur itu berarti sudah selesai semuanya yang telah dia lakukan. Bersyukur itu justru untuk melipat gandakan kebaikan berikutnya. Ramadan kita harus memberikan inspirasi itu agar jangan sampai seorang mukmin itu
kelihatan baik ketika di bulan Ramadan, kelihatan baik ketika di masjid, kelihatan baik ketika di tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Tapi seorang mukmin haruslah terus berusaha menjadi orang baik meskipun Ramadan telah berlalu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.